tidak bergantung pada difusi. Difusi itu adalah pergerakan intinya pergerakan suatu materi ya dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Intinya seperti itu. Nah, yang bergerak itu apa tergantung ya. Bisa fasanya yang bergerak, bisa katakanlah kayak panas ya, difusi panas, atau misalnya difusi listrik misalnya pada saat terjadi gaya listrik. Tapi intinya ada suatu aliran di mana yang tinggi itu bergerak menuju ke yang rendah. Nah, itu yang pertama. Jadi simple diffusion independent transformation, transformasi yang difusinya ada tapi dia tidak bergantung pada difusi itu. Seperti itu. Biasanya ini terjadi pada logam-logam yang murni ya, atau transformasi allotropik, atau rekristalisasi, atau pertumbuhan butir. Jadi transformasi yang sifatnya masih tidak melibatkan adanya interaksi antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Kemudian ada yang namanya transformasi diffusion dependent, atau suatu transformasi yang sifatnya bergantung pada difusinya. Jadi kalau yang tadi apakah difusi terjadi, bisa jadi ada difusi tetapi tidak bergantung pada proses difusinya. Sementara yang tipe kedua ini adalah transformasi yang memang tipe difusi ini menjadi penting untuk diperhatikan ya. Nah, ini biasanya terjadi pada proses alloying atau pembentukan alloy ya, atau pada reaksi-reaksi eutektoid. Pada baja ini titik eutektoid ini menjadi sangat penting. Nah, karena itu nanti contoh-contoh yang ada di kalister Anda perhatikan itu semuanya ada di area pembentukan eutektoid steel. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah diffusionless transformation, atau transformasi yang sifatnya tidak mengalami difusi. Ini adalah fase yang kita sebut metastabil. Jadi metastabil itu fase antara. Contohnya adalah pembentukan fase martensit. Nanti Anda baca di bagian belakang. Jadi fase martensit sendiri adalah fase yang sulit dijelaskan kinetikanya karena memang bisa terbentuk dengan sangat cepat ya. Bukan karena dia misterius, tapi karena sangat cepat sehingga bisa dikatakan ini nyaris tidak teramati gitu. Nanti Anda lihat di bagian belakang di bab 10. Oke, ini yang transformasi tipe pertama ya. Transformasi tipe pertama ini adalah intinya contoh yang diberikan di buku itu adalah nukleasi atau pertumbuhan butir. Nukleasi itu adalah proses pengintian atau pembentukan inti, sementara growth itu adalah proses pertumbuhan dari inti menjadi kristal. Nah, ada dua jenis proses nukleasi dan pertumbuhan butir. Yang pertama itu adalah homogeneous nucleation atau nukleasi atau proses pembentukan inti yang terjadi secara homogen. Yang dimaksud dengan homogen itu apa? Jadi kalau homogen itu sama sekali tidak melibatkan adanya unsur lain atau fasa yang lain atau permukaan yang lain selain pembentuk kristal. Ya. Nah, sebaliknya yang heterogeneous apa namanya? Oh, ini saya kayaknya kebalik ya. Sebelah sini. Yang heterogeneous itu adalah kebalik ini kurvanya sorry. Kalau heterogeneous itu adalah suatu nukleasi yang melibatkan adanya unsur-unsur asing. Unsur asingnya itu bisa misalnya kalau pada semikonduktor kita menambahkan dopan, jadi kita nambahkan unsur lain selain unsur pembentuk kristalnya. Atau pada kasus-kasus pembentukan kristal dari lanthan, kadang-kadang kalau misalnya ada yang pernah nemu ini enggak, sirup yang zaman kuno ya. Kalau sirup zaman kuno itu pada saat dia dimasukin ke dalam kulkas ya, itu Anda akan melihat ada semacam kayak lapisan gula yang nempel di botol. Nah, itu adalah heterogeneous nucleation atau nukleasi heterogen. Nah, pada kasus sirup yang ada di kulkas itu
kita tidak menambahkan unsur lain, karena itu kan unsur penyusunnya hanya gula, pewarna, dan air, ya kan? Unsur penyusun si sirupnya, akan tetapi yang terjadi adalah ada apa namanya, beda tegangan permukaan antara cairan yang ada di dalam botol dengan botol kacanya sendiri. Nah, istilahnya gini, jadi botol kacanya itu menjadi tumpuan atau pijakan untuk si inti kristal ini tumbuh. Itu disebut sebagai bed, ya, bed, tempat tidur. Jadi tempat berpijaknya itu adalah botolnya. Karena suhunya menjadi sangat dingin, super cooling, ya, maka kristal gula ini akhirnya keluar dari larutannya. Jadi terjadinya kristal gula itu karena uh, si gulanya ini menjadikan apa namanya itu botol sebagai bed atau tempat berpijak pada reaksi pembentukan kristalnya. Nanti kita lihat ada beberapa persamaan di bab 9, ya. Itu ada tegangan permukaan antara fase cair dengan gas, yaitu fase, katakanlah kalau kasus sirup itu larutan sirup dengan udara di atasnya, kemudian cair dengan padat itu si apa namanya, sirup dengan botol yang dibatasi dengan interface atau cair dengan interface atau IL. Jadi interface dan liquid fase itu ada sudut tertentu yang menyebabkan bisa terjadi kemungkinan nukleasi heterogen terjadi pada sistem tersebut. Ya. Nah, oke. Pada umumnya ada dua hal yang mempengaruhi proses pembentukan inti. Yang pertama adalah jenis pembentukan intinya, apakah di heterogen atau di homogen, dan yang kedua itu adalah berapa suhu yang dia gunakan. Nah, umumnya kalau kita menggunakan nukleasinya itu homogen, ya, kita lihat di sebelah kiri ini ada kurva yang merah, ya. Kurva yang merah ini adalah kurva nukleasi yang homogen, sementara kurva biru itu adalah kurva nukleasi untuk yang heterogen, ya. Sumbu Y-nya itu adalah delta G atau energi bebas Gibbs, ya. Nanti Anda pelajari di saya rasa di kimia dasar sudah ada ya tentang termodinamika, nanti dibahas lebih lanjut di kimia fisik, ada khusus bab termodinamikanya. Setelah itu nanti Anda akan bahas lebih lanjut di termodinamika metalurgi. Nah, yang dimaksud dengan energi bebas Gibbs itu adalah energi katakanlah minimum di mana suatu reaksi pembentukan inti ini bisa terjadi. Salah satunya dipengaruhi oleh yang namanya energi aktivasi. Nah, temperatur. Nah, sekarang perhatikan pada saat kita ingin membuat suatu kristal dengan menggunakan proses nukleasi yang homogen, maka Anda membutuhkan energi bebas Gibbs yang jauh lebih besar dibandingkan dengan energi bebas Gibbs yang dibutuhkan pada saat Anda melakukan kristalisasi dengan proses heterogen. Kenapa? Ini sudah sangat normal. Logikanya gini, kalau misalnya Anda ingin membuat suatu kristal, misalnya tanpa bantuan siapapun selain inti kristalnya sendiri, maka Anda membutuhkan waktu yang lebih lama supaya kristal ini bisa dibangun, ya, secara perlahan-lahan. Nanti di kimia fisik akan ada yang namanya adsorpsi. Itu ada adsorpsi, saya lupa adsorpsi apa ya, saya ini cuma BET karena itu yang paling banyak dipakai. Nah, isoterm adsorpsi, BET, sama satu lagi apa ya, saya lupa. Nah, itu adalah proses pembentukan kristalnya, ya. Pertama, jadi yang dilihat adalah delta G-nya. Kalau menggunakan nukleasi yang homogen, maka delta G-nya akan jauh lebih besar dibandingkan proses nukleasi yang heterogen. Sementara kalau kita lihat dari temperaturnya, ya, proses nucleation rate atau laju nukleasinya itu akan lebih membutuhkan waktu yang akan membutuhkan suhu yang lebih besar selisihnya dengan menggunakan
dengan nukleasi homogen itu bisa membutuhkan suhu yang lebih rendah ya. Biasanya kenapa kita menggunakan suhu yang lebih rendah pada pengintian homogen? Karena umumnya orang ingin melakukan pengintian itu secara perlahan-lahan. Jadi pelan-pelan si kristal ini terbentuk, kemudian dia akan membangun suatu bangunan kristal ya. Sementara pada nukleasi heterogen ini umumnya membutuhkan suhu yang lebih tinggi biasanya. Jadi istilahnya kristalisasinya terjadi secara abruptly, jadi tergesa-gesa, bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk nucleation rate-nya itu biasanya yang biru itu yang heterogen ya. Heterogen ini nucleation rate-nya cepat. Ya, kenapa? Karena suhunya juga bisa lebih pada suhu yang lebih tinggi. Kalau yang homogen jangan lakukan lebih tinggi, nanti kristalnya akan biasanya bentuknya langsung besar-besar dan tidak cepat gitu. Nah, sementara kalau yang homogen itu nukleasi rate-nya lebih rendah seperti itu. Jadi kalau yang heterogen suhunya cepat, rate-nya cepat secara kinetik ya. Kalau suhunya tinggi pasti rate-nya sedikit. Kalau yang homogen suhunya rendah, nucleation rate-nya juga lebih rendah. Nah, mana yang lebih baik sebetulnya bukan masalah baik atau nggak baik, kembali lagi kita ingin aplikasinya untuk yang seperti apa. Apabila kita menginginkan kristal yang super perfect ya, jadi perfect kristal, maka kita harus melakukan nukleasi dan growth itu secara perlahan-lahan. Istilahnya nanti produknya itu Anda akan mendapatkan yang namanya single kristal. Sementara apabila Anda menginginkan suatu produk yang aplikasinya masih masuk range, tetapi proses pembuatannya tidak sempurna, maka Anda bisa menggunakan proses nukleasi heterogen. Ini nanti akan menghasilkan polikristalin material. Contohnya seperti apa? Contohnya pada kalau Anda lihat solar cell yang sering dipasang di atap ya, yang biasanya bisa sekarang banyak ya, udah banyak gedung-gedung atau tempat-tempat tinggal yang menggunakan solar cell untuk mendapatkan listrik. Nah, tipe silikonnya, jadi solar cellnya itu kan biasanya silikon base. Tipe silikonnya itu ada dua. Yang pertama single kristal, yang kedua adalah polikristalin silikon material. Nah, nandainya gampang. Kalau yang polikristalin silikon material itu biasanya murah ya. Murahnya tuh gini, jadi kalau kamu perhatikan itu di toko-toko tuh udah banyak tuh yang lampu-lampu taman harganya 25 ribuan, produk dari Cina. Nah, itu Anda perhatikan silikonnya itu kalau dilihat dipakai pakai matahari itu kayak bling-bling kayak CD gitu loh. Kalau misalnya belakang CD itu kamu kasih cahaya matahari, nanti akan keluar kayak spektrum pelangi. Nah, itu polikristalin. Kayak berbagai macam fasa muncul di sana. Jadi bukan fasa ya. Iya, fasa. Jadi arah pertumbuhan kristalnya macam-macam. Itu bisa dilihat dari bagaimana respon si kristal ini terhadap cahaya ya. Karena arah tumbuhnya itu macam-macam, maka respon terhadap cahaya itu ada yang mantulin pada sudut tertentu ya, dia akan ada yang mantulin, kemudian ada yang menyerap, kemudian ada yang membiaskan dan sebagainya, sehingga pada saat dilihat itu kayak pelangi. Nah, efek itu yang Anda lihat pada material-material polikristalin yang arah pertumbuhan kristalnya itu tidak seragam ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang solar cell mahal nggak cuma mahal dan mahal banget itu kalau dilihat papan silikonnya itu warnanya gelap ya. Kenapa? Karena dia adalah kristal murni yang cenderung akan istilahnya dia akan menyerap pada panjang gelombang yang sama, sehingga tidak terjadi pembiasan atau penghamburan cahaya. Itu cirinya seperti itu. Nah, mana yang lebih bagus ya tergantung Anda mau mass production atau Anda mau yang efisiensinya tinggi. Kalau misalnya
Anda ingin yang efisiensinya super high efisien, maka gunakan yang single kristal ya. Dipakai buat apa? Biasanya untuk solar cell yang ada di pesawat ulang-alik tuh. Tapi kalau Anda ingin yang solar cell mass production, maka boleh-boleh aja pakai yang polikristalin. Artinya supaya energi baru paling terbarukan ini bisa paling dikenal oleh masyarakat dan paling kita tidak bergantung sama apa namanya itu energi fosil, maka nggak ada salahnya kalau kita menggunakan yang polikristalin material. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan?